Dulu 2011 itu ketika awal mula hijrah ya, berubah ya ke tempat Allah yarham Robi Ustaz Arifin Ilham, ikut zikir beliau itu perdana dalam kondisi yang kotor, nakal yang luar biasa. Itu masih jadi pegawai di perusahaan di Jakarta gitu kan. Pertama kali datang ke situ itu kan ya, eh, kalau secara singkat kenapa berani hijrah ini ada sebenarnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salmi yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini saya dikunjungi oleh seseorang spesial, seseorang yang masya Allah sebelumnya sempat ketemu, sempat berinteraksi tapi tidak mengenal antara satu sama lain. Qadarullah, beliau tuh paham banget kapan ketemunya, malah Bang Nur sendiri sampai sekarang perjumpaannya di Salmi ini. Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Iya, Ya. Ustaz. Alhamdulillah saya dipertemukan teman itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan saya sebenarnya memuji antum iya, tapi dalam agama katanya takut disiram pakai pasir. Nanti cari pasirin ya bang ya. Jadi gini, Ustaz. Siap bang. Kenapa sampai Ustaz tuh memberikan satu wadah yang dinamai berani berhijrah ya? Ustaz? Berani hijrah. Masya Allah. Gimana ceritanya satu? Ya, sebetulnya bang, kalau dibilang dakwah ya, itu baru sekitar 7 tahunan ke belakang. Jadi dulu Baru 7 tahun. baru 7 tahunan. 7 tahun baru ya? Iya. Dulu 2011 itu ketika awal mula hijrah ya, berubah ya ke tempat Allah yarham Robi Ustaz Arifin Ilham, ikut zikir beliau itu perdana dalam kondisi yang kotor, nakal yang luar biasa. Itu masih jadi pegawai di perusahaan di Jakarta gitu kan. Pertama kali datang ke situ gitu kan ya, kalau secara singkat kenapa berani hijrah ini ada, sebetulnya ini lahir dari kegelisahan sih ya. Ini sebetulnya wadah bang, ini yayasan tadinya yang memang mau dibuatkan juga pergerakannya, cuman kadar Allah 2019 itu strukturalnya sudah dibuat tapi dengan izin Allah berantakan gitu. Akhirnya ya sudah, kita tarik ke fungsi awal sebagai yayasan aja, karena satu hal yang sangat saya sedihkan itu adalah banyak anak muda yang rusak. Ya kaderullahnya sekarang di Bandung udah ada Ustadz Hanan dan para asatid yang lain. Akhirnya Bandung tuh kompleks sekali. Masya Allah luar biasa. Akhirnya saya ambil bagian yang memang belum diambil oleh para asatid yang lain, rumah kecilnya, yaitu di dunia parenting. Fokusnya saya ya karena saya berpikir bahwa ketika saya memperbaiki dengan izin Allah hubungan suami istri, maka itu menjadi cikal dari perbaikan peradaban. Karena Al-Quran itu memberikan struktural yang luar biasa bang. Dari 6.236 ayat itu ada 4 peran di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan. Ini di luar tugas. Kalau tugas utama kan beribadah sama menjadi khalifatul fil ardh ya. Ini perannya, yang pertama itu sebagai diri sendiri, kedua sebagai seorang ayah dan ibu, kedua sebagai suami istri, yang ketiga sebagai ayah dan ibu, keempat sebagai makhluk sosial. Artinya 4 peran ini sangat betul-betul fungsinya harus tepat sasaran. Nah, kita akan bisa memerankan sebagai peran suami istri kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri. Artinya kita sudah belajar memahami dan berdamai dengan ketetapan-ketetapan Allah yang sudah kita lewati. Karena konsep bahagia itu sederhana. Allah mengatakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi dia nggak khawatir dengan kehidupan di masa depannya dan dia nggak sedih dengan sesuatu yang sudah lewat. Artinya berarti kita belajar untuk berdamai dengan ketetapan-ketetapan yang kurang menyenangkan di kehidupan kita sebelumnya. Contoh paling gampang, mungkin ada pola pengasuhan dari orang tua kita yang kurang tepat. Itu yang disebut sekarang dengan bahasa inner child. Nah itu ternyata bahaya bang, ketika sudah masuk dalam fase rumah tangga, akhirnya muncul sosok-sosok horor para suami yang pemarah, ya
kan, dia apa namanya antipati, ya kan, dan lain sebagainya. Bahkan cenderung narsistik, itu yang bahaya juga. Jadi karena ternyata ada satu kitab yang saya baca, pengasuhan itu hutang piutang. Iya, jadi kalau nggak tuntas di masa kecilnya, maka dia akan menagihnya di masa kemudian saat dia dewasa. Contoh sederhana, kenapa banyak sekarang orang-orang yang flexing di media sosial? Karena dia nggak pernah merasakan kebahagiaan seperti itu saat kecilnya. Bisa jadi. Akhirnya dia menagih, tubuhnya menagih, dan akhirnya ketika dibukakan pintu rezekinya sama Allah, kita nggak bicara tentang konsep halal haramnya gitu kan, dibukakan rezekinya sama Allah, akhirnya apa? Aktualisasi diri, cari panggung, butuh pujian dan lain sebagainya, itu ngeri. Nah itu kita memang harus terstruktur memperbaiki dan nyari panggung diri itu nggak boleh kan? Allah Akbar. Kadang jatuhnya kepada orang-orang yang paham agama. Betul banget. Nah, Ustaz, kalau boleh tahu nih, dengan seperti itu berarti ada pendidikan khusus sebelum menikah. Betul. Sebutlah kelas pranikah. Betul. Nah, antum ini Anda lihat di IG itu Masya Allah ada banyak tentang rumah tangga, tentang pranikah itu. Kenapa sih, ada cerita sendiri atau pengalaman sendiri? Pengalaman sendiri, kebetulan kalau nikah sama istri 2012 itu pun tanpa pacaran. Bisa dikatakan taruh, betul-betul taruh. Dan berapa hari itu, Ustaz? Kalau hari, bukan hari, lepasnya bulan. Jadi justru saya dekat itu sama orang tua dari istri dulu tuh. Jadi nggak dekat, komunikasi yang intensif dan lain sebagainya, ala-ala anak zaman sekarang ngakunya pacaran tapi sering chattingan gitu. Ngakunya taruh tapi sering chattingan gitu ya. Enggak, justru saya dekatnya sama mama sama papa. Jadi dan itu Bang, ketemunya tahun 2012, saya ingat persis benar bulan Februari 2012 di Azikra. Ketemu sama mama cium tangan, ketemu sama papa cium tangan, langsung dipeluk sama papa. Berarti kita ketemu di situ sebenarnya. Semuanya itu Masya Allah ya, itu jadi simbol kebaikan sebetulnya. Jadi ya punya pengalaman tentang ta'aruf, kemudian dunia parentingnya juga karena kegelisahan. Ya kalau kita ngomongin tentang data gitu ya Bang ya, kebetulan tinggal di Bandung, katakanlah Jawa Barat, 2021 ranking 1 perceraian tertinggi se-Indonesia. Kalau bicara Azikro, bicara Murabi itu sebenarnya kita sama tuh. Karena kenal beliau tuh November, ingat juga tanggal 20 November 2016. Awal ketemu gitu. Iya. Pada dulu ketemu di Unsur Borobudur, dan Bang No nggak tahu siapa tuh Ustaz Arifin. Bahkan beliau mengatakan, saya Arifin yang suka zikir. Kata beliau. Bang No, mohon maaf Bang. Sampai Bang No gitu. Akhirnya Masya Allah, itu awal pertemanan yang Allah bukakan seperti apa ya, nggak bisa diungkapkan dalam kata-kata. Betul. Hari itu semua kegiatan saya berbau dengan ketidakbaikan, atribut kesombongan, alhamdulillah bisa luluh dengan kata-kata beliau. Padahal bahasa beliau cuma satu. Awal ketemu siang itu beliau minta nomor telepon, nggak telepon. Bang No pikir hanya sekilas saja. Iya. Jam 3 malam beliau telepon. Masya Allah. Dan itu ada cerita yang kalau diceritain kan ini. Iya Bang. Iya. Beliau telepon, Assalamualaikum. Bang No waktu itu masih cowboy. Iya. Bro, kalau nawarin mobil besok aja, mastiin. Kedua, kamu kirim-kirim, ente udah tahu ya, ini malam tahu, bukan pagi. Iya. Padahal kan pagi itu. Iya. Sama matiin lagi. Yang ketiga beliau bilang, bang, ini Arifin. Baru, Arifin siapa? Ustaz Arifin Ilham, yang tadi antum ketemu saya di suatu. Iya. Baru saya dia, Tat, Tat. Dan itu awal perkenalan. Masya Allah. Beliau bilang, abang udah mandi junub, mandi tobat. Iya. Itu mandi tobat Ustaz. Iya. Usia segitu Ustaz. Iya. Nah di situ terus udah hati mulai luluh dengan kebaikan. Akhirnya keteladanan. Masya Allah. Jadi kita nggak salah punya guru seperti itu. Betul. Dan insya Allah kalau dipertemukan dengan satu guru, itu bukan keluarga di dunia aja. Insya Allah sampai di surganya Allah juga. Saya merinding ya Bang. Cari saya nanti kalau mau sama-sama Bang, karena jujur demi Allah,
kita ngerasa kehilangan ketika beliau nggak ada. Karena apa? Salah satu sosok paku bumi ya di Indonesia yang bukan hanya beliau tampil sebagai seorang apa namanya tentara Allah dalam dakwah, tapi beliau juga sosok yang menjadi jembatan kebaikan antara pemerintah dengan orang dengan ulama-ulama yang lainnya. Beliau pemersatu lah istilahnya. Masya Allah betul, Masya Allah betul banget itu bang. Jadi betul-betul ngerasa kehilangan dan insya Allah ya semoga apa namanya silaturahmi kita hari ini betul-betul disaksikan oleh Allah sebagai seorang saudara. Amin. Dan insya Allah juga kita juga bisa berkumpul di surganya Allah bersama dengan pembiayaan kita. Meninggalnya beliau saya ada di Penang. Abang ke Penang? Di Penang. Ya. Jadi saya 2 kali ke sana awal, terus pas detik-detik terakhir tuh saya ingat malam ke-27 saya berangkat ke Penang. Qadarullah nggak ada tiket. Karena pesawat ke Penang itu khusus. Hanya 2 kali penerbangan sepekan. Akhirnya bangun transit ke Kuala Lumpur naik bus lewat darat. Iya. Sampai ketinggalan bus dan diturunkan di tengah hutan gara-gara penumpang udah habis. Sendiri atau sama berdua sama teman. Sampai ke tengah jalan di hutan sawit, diturunin. Kebetulan supirnya tuh bukan orang Malaysia, bukan orang Asia. Diturunin di situ saya berdebat. Karena saya bukan orang Indonesia, bukan orang Malaysia. Iya, betul. Ditinggalin di tengah hutan jam 1 malam. Itu benar-benar mobil lewat paling 10 menit baru ada mobil lewat. Saya bilang kalau kamu pergi dengan bahasa Inggris, waktu itu bahasa Inggris cowboy lah. Saya akan berdiri di depan, mau tabrakan. Saya bilang gitu. Kamu zolim. Saya harusnya berhenti sampai ke Penang. Akhirnya di stopin mobil itu kurang lebih setengah jam. Terus udah sampai ke Penang, ketemu almarhum. Waktu itu beliau sudah tidak sadar. Sampai ada tulisan yang beliau taruh di tempat tidur di kamar. Tulisan itu liko Allah. Itu benar-benar bangun potret. Dan Ustadz kalau mau lihat foto saya nyium beliau, masih ada ya, di ini saya juga ada, tapi saya nggak berani publish ke IG saya. Karena dengan melihat itu saya merasa bagaimana ya, kehilangan banget. Dan saya bisa nyium beliau, bisa berduaan hanya saat itu aja. Karena apa, negara orang. Betul. Di kamar mayat. Kalau di Indonesia nggak mungkin lah. Makanya pasti ramai, crowd banget ya. Asli nggak mungkin kita dekat 10 meter juga. Makanya saya bersyukur di kala waktu jenazah masuk tempat jenazah. Saya izin sama kayu. Jenazah sendirian itu takutnya ada organnya diambil lah atau segala macam. Bang lu tungguin ya. Padahal belum pernah seumur umur tuh di kamar mayat. Ngeri-ngeri sedap jadi ya bang ya. Laci semua dari sandwich. Isi mayat, masya Allah. Dan hari itu saya lihat wajah beliau, ngobrol aja saya. Ada kata-kata yang bang masih sambil nangis itu bang. Wah luar biasa bang, luar biasa. Jadi sebelum waktu beliau sakaratul maut, alat aja yang bekerja dan alat yang membantu. Kamu minta izin, kayak gini, saya masuk boleh enggak? Hanya abang aja boleh masuk. Tapi nggak boleh pijit. Nggak boleh pegang. Karena Arifin waktu sadarnya, pegang aja sakit. Dilus-lus begini. Nyetrum kan ya? Sakit nyetrum. Enggak kayak ini, saya pengen sholat duha. Pengen ngobrol sedikit. Pokoknya jangan diapa-apain. Kamu sholat di situ. Sholat duha, duduk di samping beliau. Cuma cerita begini, Ustaz. Saya ingat loh Ustaz waktu sehat, beliau bilang waktu dipatok ular itu, beliau tahu siapa si A si B yang datang, yang beliau. Dan beliau tahu mana yang datang karena Allah dan mana datang karena hanya setor muka. Bang Nusut sampaikan ke beliau, ingat tak Ustaz, kita berangkat dari Sentul ke Cikampek, ikut daurah Jamaah Tabligh yang di Cikampek ya. Berdua naik pos, lari 350, Ustaz diem aja. Bahkan Ustaz bilang, udah itu tugasnya abang, Arifin tugasnya zikir aja.
Kenapa Ustaz nggak takut? Karena saya percaya sama Abang. Iya. Itu bahasa gitu. Iya. Karena saya percaya sama Abang. Alhamdulillah, saya kedekatan dengan beliau tuh Masya Allah. Betul. Sampai dakwah beliau bangun sport dengan Iya. bisnis bareng di mobil. Iya. Dan alhamdulillah nggak ada orang yang sespesial dia sama. Jadi luar biasa lah. Kalau beberapa kali beliau itu masuk ke mimpi saya. Wasiatnya cuman apa saya? Istiqomah. Gitu. Jadi Allah Akbar, maksudnya kita bersyukur ada di lingkaran di antara beliau, kan? Ya semoga ini bisa menjadi wasilah untuk kita juga nanti kumpul di surganya Allah. Amin. Amin. Jujur Bang, setiap dakwah sudah ber-7 tahun, pembukaannya itu selalu pakai pembukaan yang beliau pakai. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sampai habis dalam harapannya cuma satu. Semoga ini setiap amal soleh dari dakwah yang kita lakukan itu agar untuk beliau. Beliau mengenal beliau, karena kalau ketemu Ridho, beliau manggil Ridho Abang Ganteng. Tapi selalu diledekin. Itu cuma satu, letoy. Kan gitu kata beliau itu kan. Jadi itu sesuatu yang berkesan. Bukan antum doang. Ini sesuatu yang sangat berkesan gitu ya Bang ya. Dan itu cuma berharap bahwa sama Allah setiap amal soleh dari dakwah yang Ridho lakukan itu ngalir deras. Allah. Karena kebaikan ini hadir, ya betul, izinnya Allah, tapi wasilahnya beliau. Betul. Wasilahnya beliau. Ridho cerita sedikit nih Bang. Ketika awal mula zikir itu malam 27 Ramadan tahun 2011. Ridho termasuk orang yang nakal, diusir dari rumah, dimusuhin sama keluarga dan sebagainya, nggak pernah nangis. Tapi begitu keluar beliau dari mihrab, mihrabnya dulu masih tembok biasa. Iya. Keluar dari mihrab tiba-tiba langsung nangis. Belum kayu itu tiba-tiba langsung nangis. Langsung ngomong dalam hati bergetar itu, ya Allah, lihat wajah beliau saja, mata ini nggak bisa menahan. Bagaimana menatap wajah kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba ingin dekat dengan beliau, dekat dengan orang-orang yang mencintai beliau, dan dekat orang-orang yang mencintai Allah. Itulah kelebihan dari Murobiah. Dulu Banu sempat juga tuh dalam sebulan jadi orang paling cengeng. Sampai anak-anak dan istri tuh bilang, ngapain sih kamu dikit-dikit nangis dikit-dikit. Padahal dia hanya bicara baik cuma keras. Iya, betul. Ya Allah, karena ingat ada yang beliau sampaikan. Beliau menyampaikan bahwa Bang, kalau kita lihat mutiara di lumpur, ingat Bang, jangan ditenggelamkan, angkatlah itu karena pasti ada titik kebaikan di mutiara. Yeah. Kita tahu mutiara nggak dicelupin aja udah baik dan bersinar, bercahaya. Umpukan beliau yang selalu Masya Allah, dan saya lihat dikasih terus sekarang ya. Makanya selalu bilang dengan keluarga beliau yang ada masyarakat, harusnya kita sebagai murid-muridnya itu lebih respect. Jangan ngejudge. Namanya manusia itu tempatnya orang salah. Betul. Pasti tempatnya orang salah. Dan sebaiknya orang salah nggak usah memperdalam. Kita hanya berdoa, ya Allah berikanlah petunjuk, itu akan lebih baik insya Allah. Dan orang yang lahir atau keturunan yang lahir dari orang baik pasti akan ada baiknya. Iya, saudara. Betul. Insya Allah. Dan ya mudah-mudahan yang lihat acara saya dengan Ustaz Ridho, yuklah sama-sama ngebangun. Kita gandengan tangan. Jangan melihat orang masa lalunya, lihat masa depannya aja. Biar yang baik yang kita lihat aja. Karena sebaik-baik orang yang menutup masa lalu kita dan bukan melupakan apa ya saudara. Jangan mengeluarkan aib kepada orang lain. Betul. Insyaallah satu paham. Bismillah insyaallah. Alhamdulillah. Saya hari ini benar-benar di hari yang spesial dengan Ustaz Ridho. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti banyak kesan dan pesan yang kita terima, yang kita ambil, apalagi sahabat-sahabat Salmi yang menyaksikan ini. Insya Allah beliau nanti di bulan Mei ya, Insya Allah Mei 2024 akan mengisi pengajian di
Salwi Berkah Group. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jangan lupakan di situ ya. Sama-sama kan, sama-sama. Insyaallah ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh baca handphone itu dari lampu merah yang